Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu untuk mengenal kepada Allah. Dan dari ini kita akan mengenal asma Allah, mengenal Allah lewat nama-nama indahnya, yaitu asma Allah yang ke-41 Al-Hasib Jalla Jalal. Dialah Allah yang mencukupi segala hajatmu dan segala kebutuhanmu. Al-Hasib, dia juga sekaligus Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha membuat perhitungan bagi kamu sekalian. Wa kafa billahi hasiba. Surat Al-Ahzab ayat ke-39. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kamu sekalian untuk memenuhi segala kebutuhanmu. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yahshawnahu wa la yahshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, maka mereka hanya akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak merasa takut kepada siapapun illallah, kecuali hanya kepada Allah. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai yang akan mencukupi bagi dirimu sekalian. Maka Al-Hasib yang pertama itu memang mempunyai makna bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupi segala hajat dan segala kebutuhan bagi makhluknya. Maka seringkali kita juga mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah, hasbiyallah. Segala kenikmatan memang datang dari Allah, dan segala karunia itu memang datang dari Allah. Nah, disitulah maka ma'asyiral muslimin rahimahullah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu sisi dengan Al-Hasibnya Allah akan mencukupkan segala apa yang dibutuhkan bagi manusia, itu Allah akan cukupkan. Gak ada yang kurang. Kenapa manusia itu merasa kurang? Karena nafsunya, keinginan-keinginannya yang membuat manusia itu merasa tidak cukup. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencukupkan semuanya. Urusan makannya, minumnya, dan segala kebutuhannya untuk bisa tetap dalam keadaan kita bertahan hidup, Allah sudah cukupkan. Bahkan pakaiannya, tapi kan seringkali manusia tidak merasa cukup. Gak cukup, bukan hanya satu yang dimiliki, sudah 10 pun masih belum cukup, masih pengen yang lain. Apalagi bukan hanya baju, tapi juga pakaian-pakaian yang lain. Seringkali sudah 10 pun belum cukup, padahal Allah sudah Subhanahu wa ta'ala itu sudah mencukupkan. Ya sudah cukup kalau sebenarnya, tetapi karena kita memenuhi keinginan maka manusia tidak pernah akan merasa cukup. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, maka wa kafa billahi hasiba,
Dan cukuplah engkau berharap hanya kepada Allah, karena segala karunia kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya bisa menikmati, dan karena itu saat engkau menikmati, engkau ingat kepada yang memberi, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga cukuplah engkau mengatakan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu Allah nyatakan di dalam surat Ali Imran ayat 173. Maka hendaknya engkau merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena suatu saat, satu hari nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertanyakan, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jadi semakin banyak kita ingin menikmati segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini, maka nanti ya sebenarnya semakin banyak Allah akan mempertanyakan tentang segala hal itu. Karena kalau dia merasa bahwa karunia dan nikmat itu memang datangnya dari Allah, kemudian dia mencukupkan diri, iya, ini sebenarnya sudah cukup apa yang telah Allah berikan. Nah, ketika muncul keinginan yang lain, maka bisa jadi seseorang itu menikmati karunia apa yang ada ini, dia menyerobot kepada kepunyaan orang lain, sehingga dia berlebihan dalam menikmati segala karunia yang diberikan oleh Allah untuk makhluknya. Nah, disitulah sehingga Allah perlu nanti mempertanyakan, kok kamu bisa menikmati segala sesuatu yang sampai berlebih ini, dari mana kamu dapatnya? Maka terutama berkaitan dengan harta. Wa an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Dan tentang karunia yang kau nikmati, tentang harta, Allah pertanyakan, dari mana kamu dapatkan? Kok sampai kau bisa berlebihan seperti ini, sebagaimana catatan yang diberikan oleh Allah? Dari mana kamu dapatkan? Maka setiap tambahan satu digit di dalam rekening kita, pasti nanti Allah akan pertanyakan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Allah mencukupkan, Allah juga nanti akan mempertanyakan. Untuk apa? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala harus mempertanyakan tentang segala sesuatu karunia dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah? Ya, agar manusia ini bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dia lakukan. Ya, Allah yang punya, kemudian manusia menikmati segala apa yang dimiliki oleh Allah. Kemudian Allah bertanya tentang kenapa engkau nikmati, kenapa engkau gunakan, kenapa engkau ini. Itu wajar, karena memang milik Allah, kemudian manusia yang menggunakannya. Oleh karena itu, Al-Hasib, dialah juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membuat perhitungan. Ya Allah, ini kan karunia darimu. Ya, kalau sudah memang sampai di situ, bahwa yang penting kita mampu mempertanggungjawabkan bahwa tentang segala karunia dan kenikmatan itu, kita yang penting bisa mempertanggungjawabkan. Karena yang seringkali terjadi adalah ini karena dia memenuhi keinginannya, sehingga kenikmatan orang lain diambilnya, bukan haknya tapi dimilikinya. Jadi pantas kalau nanti Allah akan mempertanyakan,
Maka Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa maka bacalah buku catatan harianmu. Cukuplah engkau bisa menghisab bagi dirimu. Engkau sudah bisa memperhitungkan tentang dirimu. Kira-kira engkau berada di wilayah mana dalam kehidupan ini nanti di hadapan Allah. Maka sesungguhnya manusia itu sudah bisa memperkirakan diri ketika dia membaca tentang kehidupan dirinya. Maka kita sering dianjurkan untuk sering-kalilah engkau untuk bermuhasabah. Kita dianjurkan untuk sering bermuhasabah, karena memang sesungguhnya kita sudah tahu tentang diri kita nanti berada di hadapan Allah. Maka surat Al-Isra tadi, Iqra kitabak kafa binafsik. Coba engkau perhatikan dan engkau baca tentang kehidupan dirimu. Buku catatan agenda yang tertulis di dalam buku catatan, coba engkau lihat lagi. Kafa binafsik, kamu sudah cukup bisa menghitung tentang dirimu. Siapa dirimu di hadapan Allah, siapa dirimu di hadapan Rasulullah, dan bagaimana engkau nanti akan menghadap kepada Allah. Maka Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita sebagai umatnya bahwa kita nanti akan berada di yaumil hisab, di mana Allah Subhanahu wa taala, al-hasibnya Allah untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan manusia. Maka Rasulullah SAW setidaknya ada 4 hal yang akan diminta pertanggungjawaban. Ada 4 hal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti. Rasulullah nyatakan, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'ah. Seseorang nanti berada di yaumil hisab, dia tidak akan bergerak dari tempat ia berdiri berada di hadapan Allah sebelum Allah mempertanyakan tentang 4 hal. Jadi keadaan di yaumil mahsyar, di yaumil hisab, setelah kita dibangkitkan, setelah manusia ini dibangkitkan dari alam barzah, di yaumil mahsyar, di padang mahsyar itu seseorang berdiri dan menunggu satu persatu akan diminta pertanggungjawaban, akan dipertanyakan oleh Allah terlebih dahulu tentang kehidupan di dunia. Setidaknya ada 4 hal kata Rasulullah. Jadi terbayang oleh kita gimana seseorang itu antri berdiri, bukan hanya 1000 orang, tapi juga mulai dari sejak Nabiullah Adam alaihissalam sampai hari akhir nanti. Berarti bermiliar manusia nanti akan menghadapi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An syababihi fima aflahu, tentang usia mudamu menggunakan untuk apa? Allah berikan seseorang untuk memasuki pada usia muda. Begitu dia akil balik, nah mulai saat itulah dia harus bertanggung jawab atas usia muda yang diberikan oleh Allah. Dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, karena dia sudah akil balik. Maka dia sudah terkena taklif tentang peraturan-peraturan atau aturan-aturan Allah sudah berlaku bagi dirinya.
Sebelum akil balik belum berlaku aturan Allah, maka dia masih dimaafkan. Tapi begitu sudah akil balik, maka dimulai saat akil balik itu sampai pada usia selanjutnya. Maka Allah akan bertanyakan wa an umrihi fima amlu, dan usia selanjutnya, yaitu setelah di dalam Al-Quran itu usia muda itu sampai pada usia 40 tahun ya Pak ya. Walamma balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Dan ketika kamu sekalian sudah sampai pada usia yang matang, wa balagha 40 sana, yaitu usia 40 tahun. Jadi usia dewasa itu adalah mulai dari 40 tahun. Usia muda itu dari akil balik sampai 40. Jadi begitu sudah 40 tahun, sampai kapan? Sampai akhir hayat. Allah akan pertanyakan, engkau gunakan untuk apa usia kematanganmu? Maka kita dianjurkan, seringkali sudah saya sampaikan di forum ini, bahwa khusus bagi orang-orang yang sudah cukup dewasa, yaitu usia 40 tahun, maka Allah pesankan di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-15 itu untuk senantiasa berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal sholihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi ada pesan khusus dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang sudah masuk usia dewasa, yaitu 40 tahun. Wa balagha 40 sana. Begitu 40 tahun, Allah pesankan engkau hendaknya berdoa. Yang pertama, supaya engkau diberikan oleh Allah menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Terus yang kedua, supaya engkau minta kepada Allah supaya diberikan beramal yang soleh, yang diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, minta kepada Allah supaya diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan solihah, diberikan kemudahan oleh Allah. Yang keempat, supaya engkau dijadikan oleh Allah orang-orang yang senantiasa mau menyadari tentang kesalahannya. Dan yang kelima, supaya engkau menjadi orang-orang selalu taat kepada aturan Allah. Ini doa yang dipesankan Allah dalam surat Al-Ahqaf ketika sudah masuk usia 40 tahun. Sampai kapan dibaca? Ya sampai akhir hayat. Dan karena itu karena dengan 5 hal ini seseorang akan terselamatkan. Bagaimana tidak? Dia diberikan umur oleh Allah, masa mudanya kemarin ya memang ada hal-hal yang kurang dalam ibadahnya, maka akan disempurnakan pada usia yang selanjutnya itu. Karena itu Allah akan tanya wa an umrihi fima amlu. Dan yang ketiga yang akan ditanyakan oleh Allah, wa an malihi min aina iktasabu wa aina anfaqahu, tentang harta bendamu, dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu belanjakan. Jadi untuk urusan harta yang kita miliki, nanti Allah akan hisab, Allah akan perhitungkan, meminta pertanggungjawaban dari Allah, dari mana kamu dapatkan. Kok bisa lebih dari apa yang sudah jatahkan Allah? Allah menjatahkan ini, tapi kamu bisa lebih, dari mana kamu dapatkan? Maka bagi orang-orang yang tidak ada yang berlebihan, ya
nggak ada yang lebih ya Allah kecuali oh ya sudah, maka hisabnya cepat. Tapi kalau yang punya tambahan yang lebih dari apa yang sudah diberikan oleh Allah, nah satu persatu akan diminta pertanggungjawaban. Harus jelaskan dari mana kamu dapatkan. Maka lin nabiyyin ayyul wa man yadlul ya'ti bima dhalla yaumal qiyamah. Nabi Rasul itu tidak pernah berlaku curang. Wa man yadlul ya'ti bima dhalla yaumal qiyamah. Dan ingatlah kata Allah, siapa yang berlaku curang, maka hasil kecurangannya nanti akan dibawa menghadap kepada Allah. Maka ayat itu memberikan satu gambaran, kalau nanti Allah pertanyakan tentang apa yang kita miliki, karena memang kita bawa ke hadapan Allah. Coba, jadi semakin banyak hasil kecurangannya, berarti semakin berat dia membawa ke hadapan Allah. Ditanyakan, ini kamu dapat dari mana? Ini kamu dapat dari mana? Min aina kita semua. Dari mana aku dapatkan ini? Allah akan pertanyakan tentang itu. Wa aina anfaqu. Kalaupun kita sudah mendapatkan dengan cara yang benar, Allah masih tanya, kamu belanjakan kemana? Maka kita akan dianjurkan, diberikan oleh Allah untuk pembelanjaan itu di samping memenuhi kebutuhan hidup kita. Allah sudah berikan itu ini untuk para infak, sedekah, zakat, hadiah. Kenapa ruang ini tidak kau masukkan tentang apa yang telah kau berikan? Kan bisa kau berikan hadiah. Ini kotak hadiah kosong, kotak infak kok kosong. Nah, karena Allah sudah memberikan ruang untuk bisa apa yang kita, ya apa yang Allah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang telah aku rizkikan kepadamu hendaknya kau nafkahkan, kau infakkan juga. Dan yang keempat, wa an ilmihi fima amila bih, tentang ilmumu sudahkah kau amalkan. Jadi kita ngaji, kita belajar, kita sudah dapat ilmu, maka kita amalkan. Wa an ilmihi fima amila bih, karena kita memang mendapatkan ilmu, kita mencari ilmu untuk memperbaiki keadaan diri kita, bertambah ilmu untuk menambah amal ibadah kita, bertambah ilmu untuk supaya kita lebih berkualitas dalam ibadah kita, bertambah ilmu akan membuat supaya sikap kita, perilaku kita di hadapan Allah itu yang bagaimana. Karena disitulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, engkau akan dipertanyakan, Allah akan menghisab tentang 4 hal ini. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah al-hasibnya Allah. Di dunia Allah cukupkan, maka jangan kita dianjurkan, jangan berlaku tamak. Tamak, kalau bahasa Indonesianya tamak. Tamak itu serakah, rakus dalam dunia ini. Karena kerakusan itu nanti akan berujung pada al-hasibnya Allah. Sudah cukup ya, Allah akan cukupkan. Ya tapi kan saya ini mikirkan untuk anak turun saya. Gak usah gue pikirkan, itu urusan Allah. Rizkinya itu urusan Allah. Yang penting kau lakukan apa yang sudah bisa kau lakukan. Kau hantarkan anak turunmu dengan keimanan, dengan pendidikan, karena memang dengan begitu sudah kau berikan bekal ilmu. Untuk urusan rizki itu urusan Allah. Kan seringkali ya Bapak Ibu sekalian, orang itu mikirin, kenapa kamu ngumpulin harta banyak?
bahagia, bisa mengumpulkan untuk anak cucu saya, kau bisa untuk 7 turunan. Ternyata bukan begitu polanya Allah mengajarkan. Kalau engkau ingin dijaga keturunanmu oleh Allah, maka engkau harus banyak berinfak. Orang yang banyak berinfak itu maka keturunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena itu cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung kita, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pendukung kita, penolong kita dalam kehidupan ini. Karena itu insyaallah setelah kita mengenal Al-Hasib, satu sisi Allah akan mencukupkan kehidupan dunia ini, dan satu sisi Allah juga akan, kalau sampai itu berlebihan, Allah akan tanyakan semuanya nanti di yaumil hisab.